channel saya. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai ciri-ciri mobil yang bekas tabrakan atau mengecek kondisi mobil bekas tabrakan. Jadi ketika kita membeli mobil bekas itu proses pengecekannya itu harus lebih optimal, terutama pada bagian bodi dan sasis. Karena kalau seumpama kita sampai lengah, itu nanti efeknya lebih banyak biayanya yang dikeluarkan nanti lebih banyak untuk perbaikan. Mari kita simak videonya ya. Pertama-tama kita amati pada bagian lampu mobil. Di sini kalau seumpama lampu mobil ini yang satu sisi terlihat kusam dan di sisi sebelahnya ini terlihat baru, di situ ada kemungkinan lampu tersebut baru diganti. Jadi untuk lampu ini juga perlu kita amati. Kemudian kita cek pada bagian nut di kap. Amati pada bagian nut di kap mesin ini. Jaraknya ya, kita amati jarak di sini. Karena di sini itu kalau semua kita tabrakan, di sini rawan yang bengkong atau melengkung bahasa Jawanya. Ini posisinya ini harus presisi dan jaraknya dari kap dan bodi ini harus sama jaraknya. Ini di sisi sebelah kanan dan di sisi sebelah kiri pun harus sama. Kalau seumpama beda, di situ patut dicurigai dan patut ditanyakan kepada si penjualnya. Kemudian kita masuk ke dalam ruang mesin. Kita buka dulu ya kapnya. Di sini kita amati pada bagian cat ruang mesin. Di sini kalau seumpama warna catnya ini sudah beda atau terlihat baru, di situ juga patut dicurigai kalau seumpama mobil ini ada kemungkinan sudah mengalami insiden dan dilakukan pengecatan ulang agar tidak terlihat kalau bekas insiden. Itu untuk warna cat. Kemudian kita amati pada bagian sealer ininya. Ini kita amati. Di sini kalau sealer masih ori, kalau kita pencet pakai kuku, dia masih empuk dan dia mau kembali lagi. Tetapi kalau di sealernya ini sudah perbaikan atau sudah pernah diperbaiki sama bengkel, di sini pasti ada di dempul sininya, pakai dempul. Kalau dempul di sini kalau mau kita pencet gini dia keras dan dia enggak elastis. Jadi kalau seumpama kita menemui mobil atau kap mesinnya seperti ini, di sini juga patut kita curigai dan patut kita tanyakan kepada si penjual. Kemudian kita amati pada bagian baut di sini ya. Mobil kalau kondisinya masih bagus dan tidak pernah mengalami kecelakaan atau tabrakan, di situ pasti warna bautnya ini masih sama, tidak ada baut baru ataupun baut yang warnanya berbeda, karena pabrikan itu buatnya pasti sama. Contohnya seperti ini sama ini bautnya, tidak ada yang beda. Dan juga kita amati pada bagian engselnya ini. Engselnya ini kita amati, harusnya di sini juga sama presisi. Lengkungannya ini sama ya, sebelah kanan sama kiri. Seperti itu ya. Itu untuk kap mesin. Kemudian kita ke rangka mesin.
Ini ya, kalau seumpama apa ya, mau membeli mobil bekas, pastikan kondisi cat rangka ini masih keadaan mulus dan tidak ada kayak semacam bekas las atau bekas perbaikan. Kalau di sini terlihat kasar, berarti di situ juga pernah mobil itu pernah diperbaiki. Kalau perlu sampai dalam-dalamnya sini kita raba gini dalamnya, karena biasanya nyambungnya kalau seumpama ini bengkong itu nyambungnya itu enggak dari sini tapi dari bawah, untuk menghindari apa namanya, kecurigaan. Kemudian kita amati pada bagian lubang-lubang ini. Di sini kalau masih mobil ini masih dari pabrikan dan belum mengalami insiden, di situ kondisi lubangnya ini masih rapi, bulatnya ini bulat rapi. Tetapi kalau seumpama buatan bengkel, di sini kemungkinan nggak rata, maksudnya lubangnya ini bulat tapi dia nggak halus. Nah, ini kan halus ini. Jadi memang kita kalau mau beli mobil bekas ini perlu pengamatan yang lebih lah, karena kan namanya kita beli, kita pakai itu untuk, kalau bisa untuk selamanya kalau kita belum punya uang. Tapi kalau kita punya uang kan beli lagi nggak apa-apa. Kemudian kita amati pada bagian baut ya, atau klip, atau posisi arah lampu ke klip ini. Kalau di sini terjadi patah, di sini juga patah dicurigai, atau bekas sambungan gitu. Kalau bisa tanyakan langsung aja, nggak apa-apa, namanya kita beli kok. Kemarin mobil ini juga pernah nggak sengaja itu nabrak gerbang, jadi ini bisa buat contoh sekalian. Di sini pakai baut klip, dan di sebelah sini saya kasih baut mur atau baut besi. Nah ini di sini juga patut dicurigai, karena ini kan dulu saya belum beli ini. Dulu ini pernah nabrak, di sini peyok. Dan kalau semua mobil bekas perbaikan pasti kondisinya seperti ini. Di sini kurang rapat, di sini nggak presisi, di sini posisinya kurang rapat. Beda yang sebelah sini. Di sini posisinya masih rapat, dan garisnya ini, lebarnya ini sama, knotnya ini sama. Pak di situ tadi kan beda, yang sini lumayan besar, yang sini kecil yang tadi. Makanya dari situ kita sudah bisa mengamati. Jadi kalau semua kita lihat dilihat dari kayak kita nggak ngecek detail ya, itu terlihat bagus mobilnya, belum ada ini kayak seperti ini kan bekas nabrak ini. Makanya kita itu kalau mau beli mobil, proses pengecekan ini harus lebih teliti. Kemudian kita cek pada bagian sasis. Di sini kan sasisnya kan tidak terlihat ya, dan kita nggak mungkin kalau kita mau dari bawah kan, karena saya nggak bawa dongkrak masalahnya. Untuk kapan-kapan videonya saya buatkan. Untuk sasis ini kita juga sebenarnya juga perlu ngecek, karena kan kalau sasis sampai bekas insiden di situ, nanti kalau dikendarai itu pasti beda rasanya, kayak berat sebelah, atau setir itu biasanya itu seperti belok-belok sendiri gitu, karena tidak senter. Meskipun di sporing pun biasanya hasilnya tetap sama. Kemudian kita coba cek dengan cara mengetok bodi ya, seperti ini. Di sini dulu pernah nabrak dan didempul. Di sini bunyinya pasti beda kalau bekas dempulan. Kalau yang belum bekas dempulan itu warna bunyinya itu kayak kaleng diketok gitu.
Tapi kalau yang sudah gembrang itu warna apa? Suaranya sudah beda. Suaranya aneh. Kemudian kita cek pada bagian pintu-pintu ya. Pastikan nut pintu di sini presisi ya, atau jaraknya ini sama. Di sini harus sama. Makanya kalau bisa kita pegang gini aja nggak apa-apa. Ada yang beda nggak rasanya? Kalau masih halus berarti di situ aman, kayak sini. Kemudian kita cek pada bagian pintu dalam. Di sini juga ada sealernya. Kita pencet gini. Kalau dia masih ori, kita tekan gini, dia masih empuk dan dia mau kembali lagi. Tetapi kalau pintu ini sudah perbaikan, di sini pasti ditempel tapi menyerupai kayak sealer ini. Kalau seumpama kita tekan, dia keras. Makanya di sini kita memang benar-benar harus ngecek dengan teliti. Ini pintu di bagian samping kiri, samping kanannya apa? Belakangnya ini juga sama cara ngeceknya ya. Nutnya itu dipencet. Gimana itu kondisinya? Kalau seumpama dia keras, itu bisa dipastikan itu bekas dempulan atau dibentuk seperti sealer tapi dia dempul itu. Di situ juga ada kemungkinan pintu itu pernah diperbaiki. Kemudian kita cek pada bagian bagasi ya. Ke bagian bagasi ya, kita buka dulu. Di sini kita juga amati pada bagian nut bagasi pintu ini. Di sini kita pegang ini. Kalau orinya di sini itu apa namanya ya, listnya ini harusnya sama, tidak ada yang kayak keriting gitu. Dan nutnya juga kita cek lagi di sini. Jadinya untuk nut ini semua pintu itu ada, di kap mesin ada. Makanya kalau bisa semua pintu baik bagasi atau kap mesin, pintu kanan kiri, belakang itu harus kita cek nutnya juga. Kita mencet gini. Di sini masih elastis. Ditekan mau kembali lagi, di situ masih ori. Dan mobil itu masih aman. Kemudian kita cek pada bagian sini, besinya di sini kita jeput aja nggak apa-apa ini. Sini. Di sini usahakan kondisinya masih rata ya, tidak keriting atau tidak bekas perbaikan. Atau kita bisa enak-enakan ngeceknya ini kita samakan dengan warna catnya. Kalau catnya terlihat baru di sini berarti ada kemungkinan di sini pernah dibuat atau pernah diperbaiki. Kemudian kita amati pada bagian di ruang ban serep ya. Kita buka dulu sini. Wah, kotor Jin. Berat tapi kotor ya, nggak apa-apa. Sini kita amati. Katakanlah kalau di ruang ban di sini warna catnya terlihat baru, atau catnya beda, atau ada bekas lasan, berarti di situ mobil tersebut atau mobil yang akan dibeli, mobil bekas itu pernah diseruduk dari belakang atau pernah ditabrak dari belakang. Jadi itu untuk pengecekannya. Tadi saya sempat lupa untuk pengecekan pintu, belum saya videokan. Tadi yang saya sempat lupa ini, kita pengecekan pada engsel pintu di sini. Engsel pintu ini pastikan tidak ada bekas las atau tidak ada baut yang baru. Dan posisinya itu pastikan kayak lekukannya ini harus presisi atau harus sama. Jadi begitu ya untuk pengecekannya. Kemudian untuk engsel belakang ini
kita pastikan juga untuk baut-bautnya juga ini harus sama. Untuk engselnya ini juga harus sama. Nah, ketika ditarik ini, di sini juga enteng, terasa enteng, tidak ada yang aneh gitu. Berarti di situ ada kemungkinan mobil itu masih bagus. Demikian ya informasi yang saya berikan ini, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga nanti ketika kita beli mobil bekas kondisinya masih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.